Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para pemirsa TV 10 yang saya hormati, yang saya muliakan, selamat datang di Darul Hidayah. Saya Ahmad Rifai yang ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Darul Hidayah sekaligus Khadimul Ma'had dari Pondok Pesantren Darul Hidayah menyambut kehadiran panjenengan di Darul Hidayah ini, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tahun 2015, lalu kemudian peresmian yang pertama, pembangunan tahap yang pertama di tahun 2016. Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta berbagai macam lembaga pendidikan yang ada di dalamnya merupakan sebuah perjalanan yang dari awal sampai pada detik ini belum menjumpai finishnya. Karena kata pendiri kami yaitu Abuya Soni Parsono, finishnya cuma satu, yaitu ketika mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja finishnya. Hingga majlisnya dinamai Al-Hidayah, maka rumah yang di situ diajarkan petunjuk, yang di situ diajarkan hidayah, maka disebut dengan nama pendidikan Darul Hidayah. Dar artinya adalah rumah, hidayah artinya adalah petunjuk. Sehingga terbentuklah yayasan ini, yaitu Yayasan Darul Hidayah. Yayasan Darul Hidayah ini memiliki 4 lembaga pendidikan yang masing-masing semuanya memiliki izin resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Darul Hidayah yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah SMPIT Darul Hidayah dari Dinas. Kemudian yang ketiga adalah SMK Kesehatan Darul Hidayah dari Dinas. Kemudian yang keempat adalah Madrasah Aliyah Program Khusus Darul Hidayah, izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi di sini Abuya Soni Parsono ingin menegaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini kalau tanpa agama maka akan jadi hampa. Hidup di dunia tanpa memegang agama, tanpa berjuang dalam hal agama, hidup akan jadi hampa. Tapi sebaliknya, orang yang hidup di dunia tanpa memikirkan dunia sama sekali dusta. Kenapa? Karena tetap kita butuh makan, karena tetap kita butuh penghasilan, karena tetap kita butuh tempat tinggal yang layak. Sehingga penggabungan antara ilmu tetap ilmu salaf, antara ilmu tetap ilmu merujuk kepada para ulama-ulama dari zaman dahulu adalah yang menjadi rujukan-rujukan umat Islam sampai kapanpun, tetapi diolah, dibungkus dengan manajemen yang modern, dengan bangunan yang modern, dengan sistem pendidikan yang modern. Sehingga Darul Hidayah ini kalau kata Buya adalah penggabungan dari 4 prinsip. Yang pertama, ilmunya harus seperti ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tetap sebagaimana kita yakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah manhaj yang ini diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad kepada para ulama. Kemudian yang kedua, disiplin kita harus maju, disiplin kita harus keren. Tidak boleh orang ahlu sunnah, tidak boleh orang Islam tidak memiliki karakter disiplin. Manajemen kita harus manajemen yang keren. Kemudian yang ketiga, akhlak kita harus juga baik. Dan yang keempat, tata krama kita harus juga menonjol. Semangatnya Darul Hidayah adalah ini bukan milik keluarga, ini bukan milik pribadi, tapi ini adalah semuanya tujuan khidmah kepada guru-guru kita, khidmah kepada para habaib, khidmah kepada para kiai, khidmah kepada para ulama. Bukan pertanyaannya apa yang bisa kita ambil dari beliau, tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita berikan untuk mendukung dakwah-dakwah beliau. Karena orang yang mengurus agamanya Allah, maka dia akan dijanjikan oleh Allah kehidupannya dunia dan akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak kekurangan di sana sini, kita harapkan dari para pemirsa, terutama para habaib, para kiai, para ulama, guru-guru kami semuanya untuk senantiasa membimbing kami, untuk senantiasa memberikan arahan, dawuh dan petunjuk kepada kami sehingga kita bisa bekerja sama, sehingga kita bisa berkolaborasi, sehingga kita bisa bergandengan tangan.
Karena tujuan kita satu, man lam yahtammi bi amril mu'min falaisa minhum, dawuhnya Nabi Muhammad. Barang siapa tidak peduli kepada urusan orang-orang mukmin, maka dia bukan bagian dari orang mukmin tersebut. Wal iyadu billah min dalik. Artinya apa? Kalau saudara mukmin kita kelaparan, kita perlu untuk menolongnya. Kalau saudara muslim kita perlu pertolongan, kita perlu untuk membantunya. Dan pertolongan yang sejati adalah memperhatikan bagaimana keselamatan dan keamanan akidah, kemudian dibungkus dengan ekonomi yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan manajemen yang baik, sehingga diharapkan lulusan-lulusan kita, alma mater kita, dia bisa memegang dunia, tapi tidak menjadikan dunia di dalam hatinya, tapi menjadikan dunia sebagai sandal. Artinya apa? Sandal itu adalah sarana atau alat yang kita injak untuk menyampaikan kita kepada tujuan. Sedikit dari saya, silahkan hadir di Darul Hidayah, menyimak apa yang ada di Darul Hidayah, dan semoga kecintaan kita tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 10 yang berbahagia, SMK Darul Hidayah berada di bawah naungan Yayasan Darul Hidayah dengan pengasuh Gus Ahmad Rifai SH, juga dengan pembina SMK Cabdin 7 wilayah Jawa Tengah. SMK Darul Hidayah memiliki dua program pilihan bagi para peserta didiknya, bagi para santri, yaitu program boarding school dan full day school. Ada dua jurusan unggulan yang kita miliki di SMK Darul Hidayah, yaitu program jurusan farmasi dan keperawatan. SMK Darul Hidayah fokus mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, manusia yang berjiwa mandiri, manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan teknologi, menyiapkan peserta didik untuk siap menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan juga memiliki kepribadian Islami. Visi dari SMK Darul Hidayah adalah mencetak tenaga kesehatan yang berjiwa mandiri, bertanggung jawab dengan kepribadian Islami dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan itu, misi SMK Darul Hidayah yang pertama adalah mendidik dengan profesional dan disiplin. Yang kedua, melatih peserta didik untuk memiliki keahlian dan keterampilan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pribadi dengan keimanan dan keislaman. Semoga kehadiran SMK Darul Hidayah Sukoharjo memberi manfaat yang luas kepada masyarakat dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama pembelajaran di SMK Kesehatan Darul Hidayah Sukoharjo, saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang teorinya saja, tetapi saya juga mendapatkan ilmu prakteknya. Baru saja, saya habis melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien yang telah diajari di SMK Kesehatan Darul Hidayah Sukoharjo.
Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan belajar praktek membuat sediaan untuk pasien. Di SMK Kesehatan Darul Hidayah, selain belajar teori, kita juga praktik di laboratorium. Yuk bergabung bersama kami di SMK Kesehatan Darul Hidayah Sukoharjo. Sehat Islami berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sedikit ingin memperkenalkan sebuah lembaga pondok pesantren yang berada di daerah Sukoharjo, yaitu di desa Bulakrejo, namanya Pondok Pesantren Darul Hidayah. Pondok Pesantren Darul Hidayah ini memiliki beberapa program, diantaranya yang pertama adalah program belajar baca kitab kuning, yang mana kitab kuning ini tidak asing. Kitab kuning ini adalah salah satu pelajaran yang diajarkan di berbagai pondok pesantren, terutama juga di tempat kami, yaitu di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Semua santri akan diajarkan bagaimana belajar baca kitab kuning, yaitu tentang ilmu nahwu, ilmu shorof, bahkan ilmu fikih, ilmu akidah, ilmunya para ulama, semuanya baik kajian tafsir, kajian hadis, semuanya diajarkan di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Selain itu juga di Pondok Pesantren Darul Hidayah ada program yaitu tahfidz Al-Quran. Bagi mereka yang ingin fokus di dalam menghafal Al-Quran, di Pondok Pesantren Darul Hidayah ada tempatnya dan ada ustadz-ustadzahnya yang khusus menangani tahfidz Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran dengan sanad yang beliau miliki. Kemudian selain itu juga di Pondok Pesantren Darul Hidayah akan digembleng tahsin Al-Quran, yaitu memperbaiki membaca Al-Quran dengan sesuai aturan-aturan yang di dalam ilmu tajwid ataupun di dalam bacaan-bacaan qiraatus sab'ah. Maka dari itu Al-Fakir Mahrus Ali selaku Kepala Pondok Pesantren Darul Hidayah mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Solo Raya, mari bersama-sama bergabung bersama Pondok Pesantren Darul Hidayah untuk mengembangkan potensi-potensi anak yang ada atau putra-putri yang ada pada panjenengan semuanya. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa izalatun najasatu lan ngilangini najis. Amma taharatu anapun taharoh bidommin
kelawan den dhammah ta'e fa ismun mongko den aran libaqiyatin ma'i maring ngilangini banyu. Wa lima lan kaduwe barang kana ono apa alma'u banyu iku alat litaharati kanggo sesuci. Intitaradu lan ngendikane musannif ngilangakene musannif li anwa ilmiyahi kaduwe pira-pira wernane banyu. Faqala mongko ndawuh sinten musannif almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang yajuzu wenang ai tegese yasihu ngesahaken allati kang yajuzu wenang. Salah satu kegiatan santri Darul Hidayah adalah mempelajari kitab kuning, yaitu salah satunya adalah kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Qasim Asy-Syafi'i. Teman-teman, di Darul Hidayah juga ada kantin loh yang isinya ada makanan, minuman, permen, sabun, dan lain-lain. Mau lihat isinya? Yuk ikutin aku. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ustadz Irfan Prasetyo selaku Kepala SMPIT Darul Hidayah saat ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan sekolah kami. SMPIT Darul Hidayah adalah sekolah menengah pertama Islam terpadu yang menjadi salah satu sekolah yang memiliki akreditasi A, yang mana bertempat di Sukoharjo Kota. Alhamdulillah kami SMPIT Darul Hidayah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang tentunya proses pembelajaran yang ada di SMPIT Darul Hidayah. Di antaranya adalah sekolah kami memiliki gedung 4 lantai, kemudian kami juga memiliki laboratorium komputer, kami juga memiliki auditorium, kami juga memiliki musola, ruang kelas yang memiliki LCD proyektor. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan yang memiliki buku-buku yang cukup lengkap. Kami juga memiliki koperasi dan lain sebagainya. Dan kami SMPIT Darul Hidayah memiliki visi, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa mandiri yang didasari pada keimanan dan ketakwaan. Kami juga memiliki ekstrakurikuler, diantaranya adalah tahfidz, tilawah, kaligrafi, PMR, pramuka, desain grafis, pelatihan olimpiade, olahraga futsal voli, cabang atletik, dan pidato 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Mudah-mudahan sedikit informasi ini memberikan tambahan wawasan dan referensi kepada Bapak Ibu yang menonton profil sekolah kami SMPIT Darul Hidayah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal mustami'un. MAPK Darul Hidayah memiliki visi terwujudnya madrasah aliyah yang unggul dalam iman dan bertakwa, serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan berjiwa mandiri serta berbudaya. Adapun MAPK Darul Hidayah memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, program bahasa, yang kedua program baca kitab, dan yang ketiga program tahfidzul Quran. MAPK program Darul Hidayah mewadahi para santrinya dalam mewadahi kegiatan-kegiatan yang berorganisasi dan kreativitas lainnya
dengan adanya OSIM, organisasi intramadrasah, serta organisasi non-akademik ekstrakurikuler yang diwujudkan dengan adanya ekstra karya ilmiah remaja, kemudian ekstra futsal, kemudian ekstra bahasa, dan ekstra language club. MAPK Darul Hidayah diharapkan mampu menjadi madrasah yang berorientasi Islam yang mampu bersaing dalam dunia pendidikan, sehingga mampu menciptakan lulusan yang berkualitas dan berstandar profesional tinggi. Demikian sekilas tentang info profil Madrasah Aliyah program khusus Darul Hidayah.